Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Mari kita lanjutkan materi statistik. Masih di bab pertama, yaitu tentang populasi dan sampel. Populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Klasifikasi populasi, ada dua jenis populasi, yaitu populasi terbatas dan tidak terbatas. Berdasarkan sifatnya, ada dua jenis populasi, yaitu homogen dan heterogen. Populasi terbatas adalah mempunyai sumber data yang jelas, batasnya secara kuantitatif, sehingga dapat dihitung jumlahnya. Contohnya jumlah penduduk Kota Bandung 2,5 juta jiwa. Jumlah 125 mahasiswa yang mendapat beasiswa prestasi. Populasi tak terbatas atau tak terhingga. Populasi tak terbatas adalah mempunyai sumber datanya yang tidak dapat ditentukan batas-batasnya, sehingga relatif tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah. Contohnya meneliti berapa liter pasang surut air laut pada bulan purnama. Berdasarkan sifatnya, populasi dapat digolongkan menjadi populasi homogen, adalah sumber data yang unsurnya memiliki sifat yang sama, sehingga tidak perlu mempersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. Populasi heterogen adalah sumber data yang unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang berbeda atau bervariasi, sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian, sampel. Menurut Arikunto, sampel adalah bagian dari populasi, baik sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Kemudian, teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah suatu cara pengambilan sampel yang representatif dari populasi. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat mewakili dan dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Ada dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Teknik sampling di sini probability sampling, yaitu simple random sampling. Yang kedua, proportionate stratified random sampling. Yang ketiga, disproportionate stratified random sampling. Yang keempat, area sampling. Kemudian non-probability sampling adalah sampling sistematis, sampling kuota, sampling accidental, sampling purposive sample, sampling jenuh, dan snowball sampling. Apa yang disebut probability sampling? Probability sampling adalah teknik pengambilan sampling untuk memberi peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel yang tergolong teknik probability sampling, yaitu simple random sampling. Simple random sampling ialah cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata atau tingkatan dalam anggota populasi tersebut. Hal ini dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogen. Jadi, ada populasi sejenis, kemudian kita ambil bagian kecilnya,
sebagai sampel yang representatif. Proportionate stratified random sampling. Proportionate stratified random sampling ini adalah pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan berserata. Secara proporsional dilakukan sampling ini apabila anggota populasinya heterogen atau tidak sejenis. Kemudian disproportionate stratified random sampling adalah pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan berserata, tetapi sebagian ada yang kurang proporsional pembagiannya. Dilakukan sampling ini apabila anggota populasi heterogen atau tidak sejenis. Contohnya, jumlah pegawai perusahaan XYZ. Direktur 1 orang, kepala departemen 5 orang, kepala divisi 26 orang, kepala cabang 700 orang, kepala karyawan 3.000 orang, dan seterusnya. Area sampling, atau kita sebut juga sampling daerah atau wilayah, adalah pengambilan sampling yang dilakukan dengan cara pengambilan wakil dari setiap daerah atau wilayah geografis yang ada. Di sini digambarkan bagaimana kita akan mencari, misalnya mencari balita sehat. Maka kita akan mencari satu keluarga yang diimunisasi vitamin atau imunisasi bayi. Nah, dari keluarga akan dilombakan di posyandu, tingkat RT, kemudian tingkat RW, tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Dan nanti akan menjadi wakil untuk di arena nasional. Begitu. Jadi, di sini adalah menggunakan sampel dari setiap wilayah, sehingga sampel itulah yang akan mewakili dari wilayah tersebut. Non-probability sampling. Non-probability sampling ialah teknik sampling yang tidak memberikan kesempatan atau peluang pada setiap anggota populasi untuk dijadikan anggota sampel. Teknik non-probability sampling adalah antara lain sampling sistematis. Sampling sistematis ialah pengambilan dan sampel didasarkan atas urutan dari populasi pada jarak interval waktu, ruang dengan urutan yang beragam atau yang seragam. Contoh, jumlah populasi 40 mahasiswa TI diberi nomor urut 1 sampai 40. Tapi yang pengambilan sampel berdasarkan nomor genap saja. 2, 4, 6, dan seterusnya sampai dengan 40. Sampling kuota, yaitu teknik penentuan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu atau jatah yang dikehendaki atau pengambilan data sampel yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu dari peneliti. Sampel accidental ialah teknik pengambilan sampel berdasarkan faktor spontanitas. Kemudian, sampling snowball. Snowball itu adalah bagaimana teknik sampel yang dilakukan dari kecil sampai membesar, bak bola salju.
Biasanya ini bisa kita dapatkan dari multi-level marketing misalnya. Nah, dari multi-level marketing kita tahu bahwa ada calon upline yang mencari downline. Upline mencari downline masing-masing 2. Downline itu nanti akan mencari lagi downline berikutnya yang masing-masing lagi 2 lagi. Kemudian di bawahnya masing-masing 2 lagi dan seterusnya. Biasanya pengambilan dari upline ke downline itu adalah orang-orang terdekat, sahabatnya ataupun keluarganya. Nah, hal inilah yang menggambarkan seperti bola salju dari kecil menjadi besar dan seterusnya. Ini digambarkan di sini bahwa ada yang paling upline yang paling tinggi adalah bergerak Ruby Agency Manager, kemudian mempunyai anak yaitu Gold Agency Manager, kemudian mempunyai anak lagi, masing-masing dari Gold itu memiliki unit manager, 3 unit manager, kemudian masing-masing unit manager memiliki distributor, dan seterusnya. Oke, sampai sini dulu tentang populasi dan sampling. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.